Mohon, ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Bahwa Pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan. Belakangan ini, isu korupsi kembali menjadi tema menarik. Setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa kasus. Salah satu di antaranya adalah dugaan pemerasan terkait penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Gemuruhnya isu penanganan korupsi tanah air menyusul pemecatan Ketua KPK Firly Bahuri ini mengingatkan kita pada kasus-kasus besar yang telah terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Pertama, kasus Sambo, di mana seorang petinggi polisi di Mabes Polri menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan istri dan perwira tinggi lainnya. Sambo adalah jenderal aktif di kepolisian. Kasus tersebut menggegerkan publik dan menjadi sorotan dunia. Kedua, kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD membuka kasus tersebut ke publik lantaran menemukan transaksi 340 triliun rupiah. Skandal transaksi mencurigakan tersebut menyusul penetapan KPK terhadap pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nah, untuk yang terakhir ini, kita diingatkan dengan perang terbuka antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagai Mahfud MD membuka rahasia transaksi jaga sebesar 340 triliun di Kementerian Keuangan ke publik. Dengan isu korupsi dan skandal transaksi 340 triliun tersebut membuat Mahfud MD dituding Komisi 3 DPR RI sebagai tindakan politik. Mahfud dianggap keliru dengan isu-isu politik dengan cara membuka rahasia negara. Sosok Mahfud MD pun ditantang beberapa politisi di Senayan sana, khususnya yang berada di Komisi 3. Mahfud beruntung karena Menko Polhukam itu mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Sebaliknya, dukungan rakyat ke DPR RI semakin minor karena ikut-ikutan menyerang Mahfud MD dan kawan-kawan. Yang menarik adalah langkah Menko Polhukam. Dia mendesak Komisi 3 agar segera membawa rancangan undang-undang perampasan aset untuk disahkan di DPR RI menjadi undang-undang. Alasan Mahfud, dengan disahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang perampasan aset, memudahkan langkah pemerintah untuk menyita aset para koruptor yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Saya akan tahu apa yang akan terjadi. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Pacul menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah tersebut tanpa persetujuan ketua partai. Bambang Pacul akan siap membahas rancangan itu ke DPR RI dan mengesahkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dan perintah langsung dari
Ibu Megawati Soekarno Putri. Kini setelah beberapa bulan berjalan, bukan Bambang Pacul dan Komisi 3 yang menjawab pertanyaan dan permintaan dari Mahfud MD. Pasalnya, Menko Polhukam Mahfud MD bukan saja sudah menjadi calon wakil presiden dari PDIP ya tentunya, namun putra kelahiran Madura itu sudah menjadi petugas partai dan memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Undang-undang perampasan aset, saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Mohon, ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Isu korupsi mencuat lagi saat ini. Akankah Mahfud MD akan memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset demi kepentingan negara dan bangsa, serta menyelamatkan aset-aset yang telah dikorupsi oleh para koruptor? Sementara itu, sekarang ini adalah momentum yang sangat tepat. Karena posisi strategis Menko Polhukam Mahfud MD saat ini berada dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, Ketua PDIP Perjuangan. Pertanyaannya, saat ini Menko Polhukam berada dalam satu komitmen politik di PDIP Perjuangan.